Indonesia akhirnya harus gugur di babak 16 besar Piala Asia 2023. Akan tetapi, gue tetap bangga sama timnas kita ini, tetap bangga sama Sintayong dan para staf pelatih yang lainnya yang sudah membawa kami kembali ke ajang terbesar sepak bola di Asia. Jadi sekali lagi gue mau memberikan apresiasi terbesar-besarnya kepada para pemain, kepada Sintayong, kepada staf pelatih dan semualah yang terlibat untuk membuat timnas kami the way it is today. Jadi sekali lagi terima kasih. Di pertandingan terakhir di babak 16 besar, sayangnya Indonesia harus mengakui kekalahan dengan skor 4-0 melawan Australia. Tapi walaupun skor akhir nampaknya kelam ya buat tim kita, menurut gue tuh hasil pertandingan ini sama sekali tidak menggambarkan kualitas yang kita tunjukkan di pertandingan kemarin. Sintayong buat starting 11 melawan Australia melakukan 3 perubahan, yaitu memasukkan Asnawi dan Big Elks Alkan Bagot kembali kepada starting 11, sekaligus memberi Shane Patinama penampilan pertama dia di Piala Asia tahun ini. Dan ini sesuai sama preview yang gue kasih ya sebelum pertandingan lawan Australia. Karena gue bilang gue bisa lihat Sintayong kembali memainkan Big Elk sama Asnawi. Dan ini yang dilakukan. Dan menurut gue itu emang benar untuk menahan kekuatan fisik yang dipunyai oleh Australia. Babak pertama kemarin menurut gue adalah 45 menit terbaik Indonesia sepanjang turnamen ini ya. Kita beneran running circles around Australia. Kita menunjukkan kepada semua orang yang nonton bahwa kita tuh emang belong di panggung terbesar sepak bola Asia. Kita pantas di turnamen ini dan kita sama sekali nggak kelihatan out of place gitu melawan tim yang udah langganan Piala Dunia, melawan tim yang kualitasnya jauh di atas, dan melawan tim yang di Piala Dunia terakhir tuh mereka go to the toe lawan juara dunia Argentina gitu. Di 45 menit pertama itu kita beneran mainnya bagus banget, kita in complete control of the game, dapat mengontrol permainan dengan baik, sampai Australia itu nggak bisa berkutik ya. Sampai mereka tuh outlet buat keluarnya tuh cuman long ball sama beberapa kali mereka lolos lewat sisi kiri mereka, karena emang menurut gue tuh back kiri mereka yang nomor 16, winger kiri yang nomor 5 si Bos, sama gelandangnya yang nomor 22 Jackson Irvine tuh semua sebelah kiri. Itu mereka yang pandai memegang bola lah. Hal yang memperbedakan Indonesia sama Australia di pertandingan kemarin adalah end product, dimana mereka bisa mencetak gol dari peluang yang sedikit gitu, peluang half chance yang mereka bisa nggolin, dan kita tuh nggak bisa nggolin sama sekali. Dan menurut gue ini merupakan masalah terbesar sepanjang turnamen Piala Asia ini, bukan cuma di pertandingan kemarin. Dan ini menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh Sintayong sooner rather than later gitu. Karena dalam cara bermain kita tuh udah ada identity-nya, dan kelihatan lah semua pemain tuh udah bisa menerapkan game plan tersebut. Bahkan ada temen gue aja tuh yang jarang nonton bola, ngerti bola aja enggak, dan dia nge-WA gue gitu bahwa dia bisa lihat Indonesia mainnya bagus banget. Menurut gue ini merupakan pujian tertinggi ya yang bisa diberikan kepada tim Sintayong, dimana orang yang awam tentang bola aja tuh bisa ngeliat bahwa tim kita mainnya udah bagus. Tapi ya balik lagi kayak yang gue bilang tadi, kita masih belum ada end product ya. Dan ada perkataan bahwa goals win you games. Dan kalau kata Coach Justin, lu kebobolan 2, lu cetak 3 gol, you still win the game gitu kan. Jadi ini masalah yang harus dipecahkan sama Sintayong dan tim kita untuk kedepannya. Karena kita udah bisa kok mengontrol permainan sebagus babak pertama kemarin lawan Australia. Dan pemain-pemain kita pasti ya kedepannya di pertandingan-pertandingan selanjutnya akan lebih percaya diri gitu dalam mengontrol sebuah permainan. Dan di pertandingan yang levelnya tinggi atau tekanannya tinggi, giliran kita nggak mengambil kesempatan yang kita punya, giliran kita nggak make most of our chances, ya kita bakal get punished for it, kita bakal dihukum gitu. Especially melawan tim yang kualitasnya lebih tinggi. Dan ini kemarin terjadi melawan Australia, giliran mereka ada kesempatan sekali langsung jadi gol. Hal yang menurut gue juga bisa dan harus diperbaiki adalah ketika transisi ya, dan itu both saat kita menyerang dan bertahan. Jadi karena game plan yang ingin diimplementasikan oleh Sintayong ini adalah counter pressing, creating chaos, dan juga utilize wide areas, dimana kita tuh mainnya harus sangat terbuka, dan ini memberi celah lah bagi para lawan untuk mengeksploitasi lini belakang kita saat transisi. Karena jika kita menyerang tuh, pemain kita tersebar banget. Jadi ketika transisi harus lebih cepat lagi untuk menutup celah-celah tersebut. Ketika menyerang, kita juga harus lebih cerdas dalam mengambil keputusan ya. Itu untuk semuanya, untuk passing ke siapa, dribble kemana, dan juga untuk pemain-pemain yang tidak memegang bola untuk membuka, untuk memberi ruang kepada yang lagi memegang bola gitu. Tapi at the same time, gue juga gak bisa terlalu menyalahkan pemain-pemain kita yang belum bisa melakukan hal-hal ini dengan sempurna. Karena sekali lagi, ini pertama kali ya para pemain kita main bareng di kompetisi yang levelnya setinggi ini. Tim kita juga merupakan squad yang paling muda ya di satu turnamen Piala Asia ini,
dan hanya dengan lebih sering bermain bareng, hanya dengan lebih sering melawan oposisi yang kualitasnya lebih tinggi, baru kualitas-kualitas pemain kita tuh bisa lebih diasah. Dan hal yang paling positif ya yang menurut gue bisa diambil dari turnamen Piala Asia ini adalah seberapa tinggi potensial yang kita punya di timnas kita. Karena sekali lagi, ini squad yang paling muda di satu Piala Asia, dan mereka bisa menunjukkan ke orang-orang bahwa kita pantas kok berada di turnamen ini. Mudah-mudahan ada scout dari berbagai klub di sekitar dunia yang bisa melihat penampilan kita ya, bisa melihat penampilan pemain-pemain kita di turnamen ini, dan bisa mengambil pemain-pemain tersebut untuk main di klub luar ya. Hal itu juga penting menurut gue ya, karena gue rasa bahwa STY ini nggak terlalu percayalah sama squad dia, nggak terlalu trust pemain penggantinya dia, terutama yang bermain di liga lokal ya. Karena kualitas yang mereka beri di lapangan tuh turun drastis gitu dibandingkan pemain-pemain starting 11 kita. Dan ini sangat disayangkan karena ketika kita bertanding, ketika di pertandingan, kita tuh nggak bisa memanfaatkan pemain pengganti kita tuh secara maksimal gitu. Dimana lawan kita bisa mengganti 5 pemain, kita mungkin cuma ganti 2, cuma ganti 3, dan itu menurut gue sayang banget. Jadi gue harap ini bisa memberi motivasi ya ke pemain kita yang lain untuk mengambil resiko mungkin, dan untuk mungkin mempertimbangkan karir mereka untuk bisalah coba di lingkungan yang baru gitu, coba merantau lah keluar. Karena even Shin Tae-yong juga bilang ya bahwa kualitas liga lokal kita tuh harus ditingkatkan. Overall menurut gue turnamen Piala Asia ini merupakan pengalaman yang berharga ya kepada semua yang terlibat di timnas kita, terutama para pemain-pemain kita. Mereka mendapat jam terbang yang menurut gue itu priceless ya, terutama considering that kita lawannya tuh semua tim-tim yang kualitasnya di atas, dan lawan tim-tim yang levelnya tuh kelas berat lah. Dari situ kemampuan mental kita, para pemain kita bisa berkembang dan dites juga gitu. Kalau misalkan kebobolan tuh nggak boleh menyerah, hands up selalu. Kalau gagal menghasilkan gol tuh harus berjuang terus. Kalau misalkan ada rekan tim yang dijatuhkan oleh lawan yang lain tuh harus mau membantu langsung gitu. Dan itu udah kelihatan gitu tim spiritnya pas lawan Australia kemarin. Menurut gue Shin Tae-yong udah berhasil lah untuk membangun tim spirit tersebut, untuk para pemain kami untuk mati-matian di lapangan, untuk work hard for each other, untuk kerja keras buat satu sama lain. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita main di turnamen yang pressure-nya setinggi kemarin. Untuk para petinggi PSSI, untuk ketua umum PSSI, perpanjanglah kontrak Shin Tae-yong, karena nggak pernah ya gue lihat timnas tuh mainnya sebagus kemarin terutama. Dan itu yang bisa lihat tuh bukan cuma fans timnas, tapi orang yang awam tentang sepak bola aja tuh bisa lihat kok. Lanjutkanlah juga proses naturalisasi pemain keturunan kita, karena kelihatan bahwa tim ini terlepas dari starting 11-nya perlu beberapa bantuan tambahan lah. Dan gue juga nggak sabar ya untuk Tom Hae dan Jay Itzes untuk bergabung kepada tim ini, karena itu much needed reinforcements menurut gue. Gue pribadi juga nggak sabar ya to see where the team goes next, untuk melihat timnas ini ke depannya bakal kayak gimana. Karena dengan squad yang paling muda aja kita bisa ngasih lihat ke orang-orang lain bahwa kita mainnya bagus gitu loh, kita mainnya bisa bagus. Hanya ya hal-hal kecil aja yang bisa ditingkatkan dan harus ditingkatkan menurut gue, bisa diperbaiki lagi tuh decision making, transition, dan itu tuh hanya bisa kalau lebih sering main terus gitu. Dan jika hal-hal itu udah klik buat timnas, menurut gue the sky is the limit buat tim ini. Ya gitu deh, jadi gue nggak sabar untuk melihat ke depannya bakal kayak gimana buat tim ini. Karena kalau misalkan kita qualify buat Piala Asia 2027, pemain-pemain kita tuh bakal entering their prime ya, bakal di usia dimana itu prime mereka, dan pasti udah nggak se-raw sekarang, udah nggak sementah sekarang, bakal lebih terasah lagi, dan bakal kelihatan tuh kualitas kita yang beneran tuh bakal di Piala Asia yang berikutnya gitu. Tapi seperti biasa, gue hanya bisa berharap yang terbaik untuk tim kita, dan semoga potensial yang kita punya nih bisa dicapai ya, karena wah ini kita menurut gue ini golden generation timnas. And as always, thanks for watching.